Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperlihatkan video seorang ustadz yang bernama Fauzan Al-Azmi yang mengaku dia adalah seorang mualaf, yang mengaku punya nama asli insinyur Ignatius Yohanes, punya bapak namanya Profesor Dr. Ignatius Wardoyo, ibunya Maria Laura MTH, bapaknya kardinal apa segala macam. Ya. Tapi ternyata setelah saya telusuri video-video yang tersebar, dia telah menipu banyak orang. Ya. Memang ini adalah cerita lama, tapi baru-baru ini video menjadi viral. Dia terciduk. Ternyata ujung-ujungnya apa yang semua dia lakukan adalah penipuan dan penuh kebohongan. Motivasinya melakukan semuanya itu adalah ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri. Para sahabatku dimanapun Anda berada, oleh sebab itu hati-hati. Demikian juga jika ada orang yang mengaku murtad, masuk Kristen. Silakan cek lebih dahulu sebelum Anda mempercayai apa yang dikatakan oleh mereka. Pastikan kita tidak kecolongan sebagai orang Kristen. Mari kita saksikan videonya. Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun. Lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia karena pada tahun 2004 di Roma Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar. Tugas utama saya hancurkan akhlak dan akidahnya, lalu ciptakan generasi Islam yang akan memusuhi agamanya sendiri. Sumber dana dari mana? Tak kasih nih yang ngasih dana, silahkan dicek. Takutnya saya bohong. Saya sudah bilang bersumpah di hadapan orang tua saya, andai kata saya dusta, saya memakai uang yang bukan hak saya, hari ini aku siap diazab sama Allah. Diazab. Saya sudah maksud Pak, maksud tujuannya udah maksud panjenengan tuh mulia semua, saya tahu. Saya terima kasih banyak. Tapi tolong nih pahami kondisi kalau saat ini. Mental saya ini sudah ngedon Pak.
Kula sing menjalankan sendiri bagaimana ujian di sini. Orang tua saya enak nasihati kon sabar terus. Tapi kan yang menjalani kan aku, Pak. Maka tolonglah pahami kondisi saya dulu. Andai kata panjenengan tadi kontak dulu, pasti tak atur jadwal. Oh tanggal sekian aja ya enak. Karena kula niki jadi kepengen istirahat total. Kan? Tapi saya pikir cuma berhenti di situ. Sekarang lebih besar lagi yang masuk. Sampai tadi pikiranku stres mau ngapain saya. Aku tuh dari Madura Pak, dibawain celurit. Demi Allah sampai mau tak angkat celuritku, mau tak tantangin mereka. Itu saya. Karena aku lagi rusak sekarang pikiranku. Kenapa ya Allah aku berbuat, apakah aku udah bikin rusak di Tirto? Aku gak pernah bikin kerusakan. Aku dikasih amanah TPA tak jalankan. Tiap kali aku dapat duit dari mana tak aturkan ke beliau dan tahu Pak belanja apa mereka tahu. Dan sumber dana dari mana tak kasih. Nih yang ngasih dana silahkan dicek. Takutnya saya bohong. Saya udah bilang bersumpah di hadapan orang tua saya. Memang saya belum nikah KUA karena pada waktu dataku belum lengkap. Membuat KTP itu sulit Pak. Ketika sudah di KTP baru elektrik. Dan apakah harus tak ceritain tentang aib-aib kenapa kok aku harus nikah siri nggak nikah KUA? Apa harus tak ceritain yang sebenarnya? Ini aib. Kalau kepengen tahu Pak Haji Jumat sama Pak Maimo belum pernah tahu kan kenapa aku baru nikah siri. Status istriku itu janda Pak. Baru tahu kan Bapak. Tapi nggak perlu tahu orang-orang semua. Ada keributan sama suaminya. Surat cerai belum kelas segala macam. Tapi aku udah resmi menikah di hadapan wali nikahnya langsung di rumah. Anak tunggal. Kemudian oleh ayahnya memang dididik sejak kecil jadi pastor. Memang sudah terlaksana. Setelah lulus dari kalau di Katolik bukan pastor Pak Haji, jangan salah ngomong. Nah ya makanya dibenarkan ya. Ya katanya tidak boleh kawin dulu gitu. Nah, saya pikir kalau saya tahunya itu yang tidak boleh kawin itu pastor. Kemudian setelah lulus di UGM, Undip ya, kemudian oleh ayahnya atau ada seleksi. Bukan itu dulu Pak Haji, di Jakarta, di Sekolah Tinggi Injil Jakarta Barat. Oh sekarang ya, Sekolah Injil Jakarta Barat. Kemudian jadi ikut ke pasir di Batu di sana. Iya. Kemudian ada seleksi untuk dikirim ke Vatikan. Sampai dulu Pak Haji, salah bukan ke situ. Kronologinya kan. Sampai tahu Yayasan Mother Teresa Jakarta Barat. Tahu. Yang mengasuh orang-orang jompo. Tahu. Saya pengabdi di sana. Oke. Katolik berarti ya. Katolik. Oke. Pada saat itulah gitu ya Pak Bos. Iya, ikhlas. Ya ikhlas. Baik, saya kelahiran Kudus 4 Juli 77. Ketika usia saya 2 tahun, aku baru tahu kisah ini ketika aku sudah beranjak masuk ke SMP. Ternyata orang tua yang mengasuh saya selama ini itu bukan ibu kandung saya, tapi yang bapak adalah bapak kandung. Ibu bukan ibu kandung saya. Tiri ya. Dan saya tidak tahunya saya ketika saya beranjak besar, menjelang masuk SMA pada waktu itu tahun 95 saya lulus. Yang mana ketika saya tanya, saya kagetnya luar biasa. Ternyata ibu saya diceraikan, dicampakkan oleh ayah saya. Terjadi konflik besar dengan keluarga besar ibu saya. Yang perlu diketahui, yang ini Pak Haji Jumat belum tahu, ibu saya itu seorang yang murtad. Dia dari Islam. Ibu kandung saya. Ibu kandung saya itu dari Islam, dia murtad. Dia 7 bersaudara. Makanya saya dilahirkan di Kudus, besarnya di Kudus. Gara-gara murtad itu dimusuhin sama keluarga. Tidak diterima. Akhirnya ketika saya tahu, saya protes ke ayah saya. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi Anda akhirnya mendapatkan sebuah cerita yang sebenarnya pengakuan dari Ustadz Fauzan Al Asmi ini ya.
Jadi orang tuanya bukan profesor, doktor, apa Ignatius ini kardinal lah, di Vatikan lah, sekolah apa segala. Ternyata semuanya itu bohong. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, memang akhir-akhir ini ya banyak sekali ya yang mengaku dia mualaf, nanti dia mau dibayar duit 100 miliar lah apalah supaya tetap di Kristen lah apa. Sebenarnya buat apa sih? Untungnya apa sih bohong-bohong seperti itu? Ya kalau engkau misalnya mau ya beragama, berdakwah silakan gitu. Dakwah yang benar. Dalami kitab-kitab suci. Nah, berdakwalah. Tidak perlu kita bohong dan saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Baik sahabatku dimanapun Anda berada, kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita hati-hati mendengar setiap informasi pengakuan kesaksian dari siapapun juga. Jangan sampai kita tertipu oleh mereka. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.